Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah berkunjung di video pembelajaran keperawatan kritis. Kali ini dengan materi penggunaan dan perawatan pasien dengan menggunakan ventilator mekanik. Saya Dian Krisna Saputra, mahasiswa konversi Institut Citra Delima Internasional yang akan membawakan materi ini. Yang pertama, kita ketahui dulu definisi dari ventilasi mekanik. Ventilasi mekanik adalah upaya bantuan nafas dengan alat bantu nafas mekanik atau ventilator sebagai alat mengganti fungsi pompa, yaitu pompa dada yang mengalami kelelahan atau kegagalan. Ventilator merupakan alat pernapasan bertekanan negatif atau positif yang dapat mempertahankan ventilasi dan pemberian oksigen untuk periode waktu yang lama. Lalu indikasi pemasangan ventilasi mekanik. Adapun indikasi pemasangan ventilasi mekanik, yang pertama untuk mensupport pasien dengan gagal nafas. Yang kedua, insufisiensi jantung. Yang ketiga, disfungsi neurologis. Dan yang keempat, tindakan operasi. Serta komplikasi ventilasi mekanik, yaitu komplikasi jalan nafas, masalah selang endotrakeal, masalah mekanis, barotrauma, penurunan curah jantung, keseimbangan cairan positif, dan peningkatan IAP. Tujuan pemasangan ventilasi mekanik itu pun bertujuan sebagai untuk mempertahankan ventilasi alveolar yang tepat untuk kebutuhan metabolik pasien dan untuk memperbaiki hipoksemia dan memaksimalkan transport oksigen. Nah, lalu teman-teman, kita harus klasifikasi juga nih untuk ventilasi mekanik. Nah, klasifikasi ventilasi mekanik yang pertama yaitu negative pressure tank respiration support atau ventilasi bertekanan negatif. Ventilasi tekanan negatif pada prinsipnya yaitu memberikan tekanan pada dinding dada dan perut agar mencapai tekanan di bawah tekanan atmosfer. Pada saat diinspirasi, tekanan ini juga menyebabkan rongga toraks mengembang dan terjadi penurunan tekanan di pleura dan alveolar, sehingga menimbulkan perbedaan tekanan yang memungkinkan udara masuk ke alveoli. Lalu yang kedua, positive pressure ventilation atau ventilasi yang bertekanan positif. Ventilasi tekanan positif pada umumnya menggunakan sungkup untuk menghantarkan udara dari alat ventilator tekanan positif melalui hidung atau mulut. Prinsip ventilasi tekanan positif untuk memberikan udara dengan tekanan positif atau tekanan di atas tekanan atmosfer secara intermiten ke dalam jalan nafas dan meningkatkan tekanan transpulmoner sehingga terjadi pengembangan paru. Nah, terus cara penggunaan ventilatornya, pertama setting ventilator. Di setting ventilator ini kita cek dulu frekuensi pernapasan per menit, tidal volumenya, konsentrasi oksigen, rasio inspirasi atau ekspirasi, limit pressure atau inspiration pressure, lalu flow rate atau peak flow, kemudian sensitivity atau trigger, alarm ventilator, dan positive end respiration pressure atau PEP sering kita baca. Lalu perawatan pasien dengan ventilasi mekanik, yang pertama kita intubasi endotrakeal dan tracheostomy. Intubasi trakea untuk ventilasi mekanik paling sering dilakukan pada pasien ICU untuk mengelola kegagalan paru. Lalu penataan atau setting awal ventilator. Setelah pipa endotrakeal atau tracheostomi terpasang baik, dilanjutkan dengan pemberian napas buatan dengan pompa manual sambil menilai masalah sistem organ yang lainnya. Kemudian kita lakukan pemantauan. Pasien dengan ventilasi mekanik itu sangat membutuhkan pemantauan terus-menerus terhadap efek hemodinamika yang tidak diinginkan dan efek merugikan pada paru akibat tekanan positif di saluran udara. Kemudian kebersihan saluran nafasnya juga kita cek.
pipa endotrakea yang dipasang dan aplikasi ventilasi mekanik menimbulkan hipersekresi kelenjar jalan nafas. Apabila tidak bisa dikeluarkan, timbunan sekresi ini dapat menyebabkan sumbatan jalan nafas dan atelektasis. Nanti akan menyebabkan timbulnya gangguan pertukaran gas serta bisa merupakan media infeksi. Oleh karena itu, tindakan asepsis dan kebersihan jalan napas selalu harus kita jaga, harus kita cek. Kemudian penderita melawan mesin, berarti penderita itu fighting dengan mesin. Pasien melawan pasien berarti antara pasien dan mesin tidak padu lagi. Ketidakpaduan ini bisa disebabkan oleh karena pasien tidak merasa nyaman atau nyeri, hipoksemia, hiperkabia, pneumotorak, dan kemungkinan kerusakan pada ventilator. Nah, kita lanjut ke prosedur perawatan pasien dan monitoring pasien dengan terpasangnya ventilator. Yang pertama, kita lakukan cuci tangan. Bisa cuci tangan 6 langkah. Yang kedua, identifikasi pasien. Lalu kita siapkan dan dekatkan alat ke pasien. Ini yang paling penting, kita jaga privasi pasien. Setelah kita jaga privasi pasien, lalu kita lakukan monitoring pasien per jam dan lakukan perawatan umum pasien. Serta kita lakukan perawatan khusus alat-alat yang terpasang terhadap pasien seperti monitoring ventilator. Lalu kita berikan nutrisi yang adekuat, berikan juga pasien rasa nyaman. Terus kita atasi sekresi lendir pada jalan nafas pasien dengan suction dan lakukan fisioterapi. Lalu kita periksa AGD, analisa gas darahnya jika diperlukan. Serta kita lakukan weaning ventilator sesuai kondisi pasien. Setelah itu kita rapikan pasien, lalu cuci tangan kembali. Dan segera kita lakukan pendokumentasian. Untuk penghentian atau penyapihan pada ventilator mekanik atau weaning sudah harus direncanakan pada saat memulai aplikasi ventilasi mekanik. Semakin cepat penyapian dilakukan, pasien akan terhindar dari masalah yang dapat timbul akibat pemakaian ventilasi mekanik yang berkepanjangan. Masalah yang dapat timbul akibat pemakaian ventilasi mekanik tersebut terdiri dari kriteria penyapian, syarat-syarat penyapian, dan prosedur penyapian. Jadi teman-teman sekalian, untuk kesimpulan dari materi tersebut, sistem respirasi merupakan sistem yang penting dalam kehidupan yang berfungsi dalam mengadakan pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Apabila fungsi respirasi mengalami gangguan atau kegagalan, maka kebutuhan oksigen untuk memenuhi metabolisme tidak dapat dipenuhi. Nah, disinilah peran ventilator mekanik sebagai alat pengganti fungsi pompa dada yang mengalami kegagalan. Terdapat 4 jenis ventilator berdasarkan mekanisme kerjanya, yaitu pressure silent, time silent, volume silent, dan flow silent. Selain harus memilih ventilator berdasarkan mekanisme kerjanya, penting juga untuk kita mengatur mode ventilator menyesuaikan keadaan masing-masing pasien yang berada di ruang ICU. Nah, terdapat beberapa mode yang sering digunakan, antara lain CMV, Assist Controlled Ventilation, EMV, CMV, PEEP, dan CPAP. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton video pembelajaran keperawatan kritis. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Jika ada salah penulisan atau kata, silahkan komen di bawah dan mohon untuk like pada teman-teman. Terima kasih.